Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat sekarang ini kita akan membahas mengenai penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Nah, di mana sebelumnya kita udah membahas mengenai bagaimana upah dan kesempatan kerja. Nah, di sini ada asumsi bahwa keseluruhan tenaga kerja yang disediakan oleh ekonomi atau masyarakat itu adalah tetap dia tertentu dia. Tetapi untuk bab ini yaitu jumlah pasar tenaga kerja yang disediakan oleh anggota rumah tangga itu berbeda-beda ragamnya dan ada cara sistematis mengenai perubahan upah. Jadi itu yang dikenal dengan penawaran tenaga kerja. Nah, jadi jumlah tenaga kerja secara keseluruhan yang disediakan oleh suatu perekonomian itu tergantung, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduk. Yang kedua, yaitu persentase jumlah penduduk yang memilih masuk ke dalam angkatan kerja. Persentase penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja. Jadi berapa total orang yang memilih masuk ke dalam angkatan kerja terhadap jumlah penduduk itu maksudnya. Nah, kemudian jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Jadi berapa misalnya jam kerja yang ingin ditawarkan oleh si angkatan kerja. Berarti kayak saudara, itu berapa misalnya saudara mau bekerja gitu. Bersedia untuk bekerja itu berapa jam kayak gitu. Nah, di sini tiga komponen ini tergantung daripada upah pasar. Jadi penawaran tenaga kerja ini merupakan suatu hal yang sangat rumit sebenarnya. Tetapi ada asumsi yang perlu kita sederhanakan, yaitu di sini sebenarnya asumsi adalah jumlah penduduk adalah tertentu. Sehingga kalau misalnya jumlah penduduk itu tertentu, maka penawaran tenaga kerja itu ini tertentu ya atau konstan dia. Udah ada tertentu dia, nggak berubah dia. Maka penawaran tenaga kerja hanya berasal dari dua ini aja lagi, yaitu persentase jumlah penduduk itu persentase jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja yang nomor 2 ini ya, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja yang tergantung kepada upah pasar. Itu yang dikatakan dengan studi mengenai penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Penawaran tenaga kerja yang tadi itu tergantung dari dua ini, yaitu persentase jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Sedangkan untuk jumlah penduduk ini adalah tetap. Makanya ini yang dua ini aja yang berubah. Nah, tapi ada asumsi yang kita gunakan di sini, yaitu kayak kemarin kan juga ada asumsi untuk jangka pendek, di mana input lain adalah tetap. Nah, di sini juga ini diasumsikan bahwa modal manusia adalah tetap. Nah, perlu yang kita ketahui bahwa kalau kemarin permintaan tenaga kerja sangat berkaitan erat dengan fungsi produksi, karena kan perusahaan yang mau membeli tenaga kerja untuk masukkan barang. Nah, sekarang penawaran tenaga kerja ini sangat berkaitan erat dengan fungsi konsumsi, karena kan seseorang mau menawarkan pekerjaan untuk apa, yaitu untuk dia bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga nanti lebih kepada indifferent curve dan kurva budget line, yaitu kurva utility dan kurva anggaran, garis anggaran. Kalau kemarin yaitu garis biaya dengan garis produksi yang dirasakan, kurva produksi yang dirasakan. Kalau sekarang lebih kepada garis anggaran dan indifferent curve atau kurva utility. Nah, kita lihat dulu konsep penawaran yang kita ketahui bahwa slope dari kurva penawaran adalah positif. Ketika harga naik dari P1 ke P2, maka Q akan naik dari Q1 ke 2. Dapat hubungan positif. Nah, kalau dalam segi penawaran gimana? Itu kita ganti dengan upah. L adalah lebar. Di mana slope-nya, kalau misalnya upah adalah sebesar W1, W1, maka tenaga kerja adalah L1. Kalau misalnya naik upah menjadi W2, maka tenaga kerja secara rasional pasti akan banyak melamar pekerjaan. Sehingga
logikanya itu adalah slope-nya adalah positif gitu. Nah, apakah memang positif? Makanya kita bahas nanti selanjutnya gitu. Yaitu selanjutnya kita lihat yaitu fungsi konsumsi. Yang kita ketahui ada bagaimana mengkonsumsi dua jenis barang X dan Y untuk menghasilkan kepuasan yang sama. Misalnya ini, pada X sama dengan X1, Y sebanyak Y1. Turun X banyak X2, maka Y akan dinaikkan. Turun menjadi X3, maka Y akan semakin tinggi. Jadi bagaimana kombinasi X dengan Y untuk menghasilkan kepuasan yang sama. Mau membeli dua kue dengan 3 sepatu sama dengan satu kue dengan 5 pasang sepatu. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan fungsi konsumsi atau utility. Sehingga nanti kita bahas yaitu seputar tentang indifferent curve dan budget line. Mungkin reviewnya saya sudah belajar ya fungsi konsumsi, jadi gak susah insya Allah. Utility ya, atau kepuasan. Nah, tingkat kepuasan itu kalau misalnya mampu mengkombinasikan dua jenis barang, di sini diasumsikan barang yang digunakan yaitu ada dua, yaitu barang yang bersifat eksklusif dan exhaustive, yaitu barang pasar dan barang non pasar. Waktu non pasar. Nah, waktu non pasar ini dilakukan sebagai suatu barang dan perbedaan antara jumlah waktu keseluruhan individu dengan jumlah waktu keseluruhan yang dipilih oleh individu untuk mengonsumsi waktu non pasar itu akan mewakili jam kerja yang disediakan bagi kegiatan pasar. Jadi nanti berapa nanti dia beli waktu non pasar, hasil selisihnya itu yang dikatakan dengan nanti jam yang disediakan oleh pasar. Untuk jelasnya nanti kita bahas. Nah, ini ada dua jenis barang yang akan dikonsumsi, ada barang pasar dan barang non pasar. Nah, ini adalah indifferent curve yang kita tahu selama ini, kombinasi antara dua jenis barang dengan menghasilkan utility yang sama. Nah, kita harus buat titik origin, kemudian asumsi adanya beberapa titik di sini. Yang pertama yaitu pada saat barang pasar dikonsumsi sebanyak OY dan barang waktu non pasar itu adalah OX. Itu di titik A, maka OX adalah waktu non pasar dan OY adalah barang-barang pasar. Nah, individu memiliki utilitas sebanyak berapa? Misalnya sebanyak 10. Nah, di B bagaimana? Apakah total utility-nya sama? Enggak. Utility di B itu idealnya lebih tinggi daripada utility di A. Kenapa? Karena OY itu sama dengan A di titik A dengan B. Tetapi di OX lebih besar yaitu OX-nya si B. Yaitu sebanyak OX aksen. Nih, saudara lihat kan, jadi dia A itu lebih rendah utility-nya daripada di B. Kalau misalnya ada kurva satu lagi di atas, tapi kan di sini kan kurvanya nggak ada di sana. Jadi idealnya kalau dia semakin jauh dari titik 0, maka artinya semakin tinggi tingkat kepuasan atau IC-nya. Kalau semakin rendah dia dari titik 0 atau mendekati titik 0, berarti semakin rendah tingkat kepuasannya. Gitu. Kalau lihat di kuadran kan ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3 dan ada kuadran 4. Mungkin ini kalau nggak paham kali nggak apa-apa ya. Intinya adalah kalau misalnya ada di kuadran 1, maka setiap kombinasi ini mengandung lebih banyak yang tidak satu dari barang itu. Artinya bahwa kombinasi kuadran 1 lebih disukai daripada kombinasi di titik A. Nah, kalau misalnya di kuadran 3, berarti ini lebih sedikit total utility-nya. Lihat bagaimana
perbedaan kecenderungan dari kurva indiferensi. Jadi mana yang lebih disukai, maksudnya mana yang akan lebih dikorbankan. Jadi kurva indiferen itu kan dia tadi berbentuk bentuk cembung ke origin, di mana bisa dia berbentuk lebih landai atau lebih curam. Nah, kalau misalnya ini ada waktu non pasar, ini adalah barang-barang pasar. Nah, di sini ada perbedaan cita rasa dan preferensi terhadap dua barang. Nah, preferensi yang lebih tinggi itu kita lihat dulu kecenderungannya yang mana. Nah, yang gambar yang ini adalah IC. Kurvanya lebih curam. Nah, ketika barang yang dia konsumsi adalah 0x, misalnya di sini ya, ini adalah mula-mula. Maaf, ini yang mula-mula, yaitu sebesar X untuk barang non pasar, kemudian barang pasar adalah Y. Nah, dia mengorbankan, jadi untuk menambah sejumlah dari X ke X aksen, dia akan mengorbankan sebesar Y ke Y aksen. Besar perubahan yang dia lakukan untuk mendapatkan penambahan sebesar Y aksen. Pengorbanan siapa? Yaitu pengorbanan barang-barang pasar atau Y. Nah, bagaimana dengan kalau kurvanya lebih landai? Ternyata ketika dia ingin mendapatkan waktu non pasar yaitu sebanyak X aksen, dia akan mengembangkan barang pasar yaitu lebih sedikit. Sehingga di sini dia lihat bahwa kalau kurva yang di atas itu lebih condong untuk yang si X atau waktu yang non pasar. Yang terlihat dari apa? Yaitu dia berani untuk mengorbankan dirinya lebih banyak, yaitu YY aksen untuk mendapatkan waktu non pasar. Berarti dia lebih prefer, dia lebih suka yang si waktu non pasar. Gak apa-apa lah lebih mahal membayar. Gitu. Nah, kita berarti bisa menyimpulkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai kurva kesimpulan dari kurva IC yang pertama yaitu kurva indiferensi itu pasti ada cita rasa, ada yang lebih dia sukai gitu. Ini misalnya ada A, B, dan C, di mana A itu kepuasannya adalah IC1, B itu adalah IC2, D juga ya, E IC2, F adalah di IC3. Semakin jauh dia dari titik origin, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasannya. Sehingga bisa kita kesimpulkan bahwa C itu lebih disukai daripada B dan lebih disukai daripada A. Atau bisa juga kita tulis yaitu A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C. Selain itu, maaf ya tulisannya enggak kelihatan. Nih, A lebih kecil daripada B dan C. Nah, itu apa? Yaitu F itu lebih disukai daripada E dan lebih disukai daripada D. E lebih disukai daripada D. Kenapa? Karena D paling rendah dia. Tapi A dan D memiliki kepuasan yang sama, B dan F memiliki kepuasan yang sama, C dan F memiliki kepuasan sama. Tadi B dan E ya. Kalau yang di bawah, coba lihat IC-nya. IC A sama dengan IC B. IC D sama dengan D. Jadi tingkat kepuasan A dan B sama, C dan D sama. Harusnya A lebih disukai daripada C dan B harus lebih disukai daripada D. Tapi di sini enggak. Ternyata D yang lebih disukai daripada B. D-nya lebih besar daripada B. Nah, ini enggak boleh dalam kurva indiference. Jadi, kurva indiference itu enggak boleh berpotongan. Gitu. Ini adalah kesimpulan dari kurva indiference. Kemudian, kurva indiference itu terletak pada titik origin. Ya. Nah, dia akan membentuk convex to origin, atau artinya kurva IC ini akan cembung terhadap titik origin. Maksud cembungnya apa? Yaitu kalau kita lihat menuju titik origin, titik nol, origin itu titik nol ya, titik asal,
itu kayak cembung dia. Jadi kalau saudara melihatnya itu bukan dari bawah, dari nol ke atas, tapi dari atas ke titik nol. Tuh. Ini nggak boleh berpotongan. Ini yang dikatakan dengan preferensi yang sama. Nih, yang lebih disukai. Kalau ini adalah convex to origin. Ada 3 syarat dalam kurva indifferent curve. Nah, ini maksudnya. Kita putar dia. Nah, ini kan kayaknya cembung tuh kalau kita menuju ke titik origin atau titik nol. Nah, kayak gitu. Itu maksud dari convex to origin. Sama kayak fungsi produksi kemarin. Jadi kita harus ada uang untuk membeli suatu barang. Kalau bagi si pemberi tenaga kerja. Nah, sekarang sebagai seorang konsumen atau nanti yang mau menawarkan tenaga kerja, berarti harus ada kendala juga. Kendala anggarannya. Berupa apa? Itu yang dikenal dengan budget constraint atau dikenal dengan budget line. Nah, budget line ini berarti juga ada berapa uang yang akan dia gunakan untuk membeli atau mengkombinasikan barang-barang pasar dan waktu non pasar. Nah, biasanya itu adalah berbentuk garis lurus, ada OX dan OY. OX yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk waktu non pasar, di mana nanti OY adalah anggaran yang dikeluarkan untuk waktu untuk barang-barang pasar gitu. Nah, ini ada garis ke atas. Maksudnya di sini adalah udah konstan di sana lagi gitu. Jadi saudara bisa paham sendiri lah ya. Nah, ini yang dikenal dengan budget line atau budget constraint, atau garis anggaran atau dikenal juga dengan kendala anggaran. Kombinasi maksimum barang-barang pasar dan waktu pasar yang bisa dicapai oleh seorang individu. Tapi ini kecenderungannya ini tergantung lagi kepada 3 upah kecenderungan itu apa, yaitu yang kemiringan ini, tingkat kemiringannya itu tergantung daripada tingkat upah gitu. Nah, kombinasi terbaik dalam menentukan tingkat kepuasan maksimum seorang individu, yaitu kita harus menggabungkan antara budget line indifferent curve dengan budget line. Sebelumnya kita udah bahas, yaitu di sini ada waktu non pasar, kemudian barang yang satu lagi adalah barang-barang pasar. Nah, di sini terlihat bahwa ada yang namanya budget line. Itu berbentuk garis lurus, yaitu dari garis lurus ya. Bentar. Garis lurus. Ini adalah O ke Y, O ke X dan O ke Y. Baik, ini yang dikenal dengan budget line, O ke X dan O ke Y. Kemudian juga ada indifferent curve. Nah, indifferent curve ini misalnya ada yang di bawah daripada budget line. Misalnya ini IC1. Kemudian ada yang bersinggungan dia. Kalau ini kan dia memotong kan, karena ada dua titik di sini. Kemudian dia bersinggungan. Ini adalah IC2. Kemudian ada IC3. Nah, bagaimana kita menentukan mana yang terbaik? Yaitu kalau misalnya di titik T dibanding titik U, maka dan satu lagi misalnya ada titik F, maka kalau titik T dibanding titik U, maka orang akan lebih memilih U. Kenapa? Karena tingkat kepuasan U lebih besar daripada tingkat kepuasan di IC2. U lebih disukai daripada T. Nah, kenapa di V enggak? Karena anggaran yang kita miliki hanya sebesar BL. Maka V ini adalah orang-orang yang halu. Dia pengen beli sesuatu barang tapi uang tak ada. Jadi yang terbaik itu adalah di titik U sebanyak O X aksen yaitu waktu dan pasar dan OY aksen yaitu barang-barang pasar. Nah,
sebesar daripada SKX aksen, ini adalah waktu yang tersedia bagi seorang individu untuk menawarkan pekerjaan. Kayak itu. Ini adalah waktu yang tersedia atau jam yang disediakan untuk menawarkan pekerjaan. Yang code verb. Jadi ini arah ke permintaannya itu dari sini. SKX aksen. Dia bisa bersedia bekerja itu ini jam yang tersedia. Kan tadi ada 2 tuh, berdasarkan jam yang tersedia 1, terus berdasarkan jumlah angkatan kerja yang mau bekerja. Kalau di sini kita lebih kepada jam yang tersedia. Gitu.